Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahagia sekali ketemu dengan sahabatku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berbincang tentang bagaimanakah sebuah proses kreatif menulis dimulai. Nah, sahabat sekalian, saya ingin cerita sedikit tentang hadirnya ide atau inspirasi yang bisa kita gunakan untuk menulis. Banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana sebetulnya mencari ide atau mencari inspirasi untuk menulis itu. Nah, sahabat sekalian, hadirnya ide atau inspirasi itu kalau kita buat secara garis besar gitu ya, itu hanya dua saja. Yang pertama adalah ide atau inspirasi yang kita ciptakan, kita desain, kita rancang. Yang kedua adalah hadirnya ide atau inspirasi yang munculnya itu tidak kita desain, tidak kita rancang. Dia hadir, tiba-tiba hadir di dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, dalam acara-acara kita, atau dalam aktivitas-aktivitas yang sedang kita laksanakan, melintas gitu aja. Nah, dua-duanya adalah ide yang bisa menjadi bahan bagi kita untuk menciptakan karya tulis. Nah, dari sini proses kreatif menulis itu dimulai dari hadirnya sebuah ide, hadirnya sebuah inspirasi. Nah, sahabat sekalian, untuk jenis yang pertama, inspirasi atau ide yang kita rancang, kita desain, maka kita boleh merancang ide atau inspirasi menulis itu apapun, apa saja. Ya, misalnya contohnya Anda pengen menulis tentang suatu tema tertentu, kalau di antara Anda guru atau dosen, lalu Anda pengen mengulas tentang tema-tema pendidikan. Bagaimanakah model pendidikan yang memberdayakan, bagaimanakah pendidikan yang mencerdaskan, bagaimanakah pendidikan yang membuat siswa atau mahasiswa itu happy, bahagia dengan pembelajarannya, dan seterusnya. Artinya Anda merancang sesuatu, Anda punya pengalaman, Anda punya konsep, yang kemudian Anda mencoba untuk mengkonstruksi satu ide yang utuh tentang bagaimana sebuah pendidikan itu dikemas. Itu artinya Anda merancang sesuatu, Anda mengkonstruksi ide itu, Anda mendesain ide itu yang memang sengaja Anda hadirkan untuk Anda tulis. Kalau yang seperti ini biasanya itu teman-teman yang berada pada satu konteks akademik karena dituntut oleh profesinya untuk menuliskan tentang tema-tema tertentu, mau tidak mau dia harus menulis tentang tema itu. Jadi tema didesain, tema dirancang untuk dituliskan. Demikian pula teman-teman yang bekerja misalnya pada konteks jurnalistik di mana dia bertugas untuk mengawal satu rubrik tertentu yang dia harus membuat tulisan-tulisan pada rubrik itu, pada tema tertentu itu. Artinya dia harus mendesain ya untuk tulisan-tulisan yang dihadirkan di media tempat dia bekerja itu. Itu contoh-contoh seperti itu. Demikian pula teman-teman yang misalnya menulis untuk jurnal ilmiah, jurnal akademik, kemudian teman-teman mengkonstruksi satu penelitian tertentu, membuat riset, membuat studi, dan pada akhirnya diwujudkan laporannya, hasil studinya, hasil risetnya, hasil penelitian itu dalam karya tulis ilmiah. Nah, seperti ini adalah contoh bahwa ide menulis itu ditemukan secara sengaja, dirancang, diprogram, bahkan didesain gitu. Demikian pula teman-teman yang suka menulis untuk media seperti misalnya nulis untuk koran, nulis opini, nulis artikel untuk koran atau untuk majalah. Maka biasanya itu didesain, dirancang untuk aku pengen menulis tentang apa. Misalnya, oh ini mendekati Hari Ibu, aku nulis tentang Hari Ibu. Mendekati 17 Agustus aku berbicara tentang kemerdekaan. Mendekati Hari Pahlawan aku bercerita tentang nilai-nilai kepahlawanan. Artinya sesuatu yang memang dirancang. Aku ingin menghadirkan tulisan yang terkait dengan satu tema tertentu. Mendesain, merancang, dan kemudian kita menuliskan sesuai dengan desain dan rancangan kita itu. Nah, ada jenis yang kedua, yang temanya itu hadirnya itu tidak kita desain, tidak kita rancang. Seorang ibu rumah tangga lagi masak, kemudian menyaksikan bagaimana aroma dari masakan itu yang membuat dia merasa tergoda seleranya gitu ya. Wow, ini jadi tambah lapar gitu ya. Pada saat masak itu sedang perutnya lapar, begitu kemudian sudah mulai menumis bumbu, wow aromanya luar biasa. Itu bisa jadi muncul sebuah ide tertentu,
tidak selalu terkait dengan makanan. Ide itu meskipun sedang masak, ide yang muncul di kepala kita itu ya tidak selalu itu terkait dengan apa yang sedang kita lakukan. Kadang-kadang sedang masak tapi tiba-tiba ide yang muncul itu, misalnya contohnya gini, seorang pengajar, seorang tenaga pendidik sedang masak ya di rumahnya. Lalu kemudian mendadak dia mencium aroma masakannya sendiri yang sedang ditumis itu. Aromanya menggugah seleranya. Lalu terbayang oleh dia, wah, andai saja antusias murid-murid di dalam menghadapi pelajaran itu seperti kita mencium aroma makanan ini. Masakan ini aromanya luar biasa, menggugah selera untuk makan, pengen sekali kita menikmati makanannya. Andai saja murid-murid itu menerima pelajaran itu seperti sedang mencium masakan yang sangat menggugah selera, betapa mereka pasti akan belajar dengan semangat. Contoh ya, bahwa ide muncul tanpa kita rancang, tetapi dia sesaat munculnya dan pada akhirnya menimbulkan sebuah keinginan untuk dituliskan. Dan tidak selalu relevan, dalam konteks relevan itu misalnya adalah bahwa kita itu berada dalam satu konteks untuk membuat satu aktivitas tertentu yang misalnya contohnya tadi memasak, tapi ternyata hadirnya ide itu justru tentang belajar mengajar di sekolah. Itu kan di luar konteks toh, tidak selalu kontekstual gitu ya. Jadi ini karena sesuatu yang sifatnya itu spontan, idenya itu tiba-tiba datang dan sekaligus juga tiba-tiba pergi. Jadi ibu ini tadi misalnya ketika dia lagi memasak dan mencium aroma masakan demikian lezat, aromanya menggugah selera gitu ya, terbayang olehnya, aku pengen membuat tulisan tentang bagaimana cara menciptakan minat belajar para siswa itu seperti orang demikian bergairah pada mencium aroma masakan ini. Kalau itu nggak segera dituliskan ide besarnya ini ya, itu nanti selesai masak lalu dia makan, lupa bahwa dia akan nulis itu. Jadi untuk contoh jenis ide yang kedua ini, sifatnya itu spontan, sifatnya itu sesaat, sifatnya itu muncul tiba-tiba, bahkan dalam situasi yang tidak terduga bahwa itu akan muncul idenya. Lagi mandi, sahabat sekalian, lagi mandi di kamar mandi, lalu ketika kulit kita merasakan air yang misalnya sedang dingin gitu ya, lalu kemudian kita mandi dalam situasi dingin gitu, air yang kita ciduk dari kamar mandi kita itu, wow, dingin banget. Pada saat kita merasa kedinginan itu, lalu kemudian muncul ide mendadak gitu ya, yang bahkan tidak ada hubungannya dengan mandi. Misalnya tiba-tiba kita terpikirkan begini, kalau dingin itu ya, itu bagaimana membuat dingin yang membeku ini bisa menjadi hangat gitu. Lalu kemudian terbayang oleh dia misalnya gini, dia tiba-tiba terbayang saja, ini kan juga sama peristiwanya misalnya dengan hubungan persahabatan, hubungan orang tua anak, hubungan suami istri yang mulai dingin. Jadi kalau kita merasakan dingin gini gimana ya caranya agar hangat gitu. Tiba-tiba muncul ide untuk menulis satu tema tentang bagaimana menghangatkan hubungan yang sudah dingin. Padahal bermula dari mandi. Jadi nggak ada hubungannya kan antara peristiwa yang mendatangkan ide itu dengan apa ide yang mau ditulis itu seringkali nggak ada hubungannya. Jadi peristiwa hadirnya ide ini tiba-tiba banget, sesaat banget gitu. Makanya kalau yang sifatnya seperti ini, saran saya teman-teman sekalian, karena ide yang datang pada konteks yang kedua ini tidak Anda rancang, tidak ada sengaja, tidak Anda desain, maka saran saya adalah Anda memiliki sarana untuk menuliskan ide itu. Contohnya misalnya kalau dalam perjalanan Anda bawa handphone, begitu kemudian di tengah-tengah perjalanan lagi nyetir, lagi naik motor, tiba-tiba muncul ide, berhentilah ya. Jangan nyetir sambil nulis ide, jangan. Berhenti, kemudian Anda menepi nyari tempat parkir yang aman, keluarkan handphone Anda, tuliskan ide yang muncul sesaat tadi itu. Kalau tidak ada tulis, pasti akan hilang. Hadirnya ide yang jenis kedua ini, mudah sekali datangnya, mudah sekali hilangnya. Demikian pula ketika Anda sedang di kamar mandi, jadi gimana caranya agar di kamar mandi Anda itu ada sarana yang bisa membuat Anda mudah menulis. Misalnya kertas kecil ya, tumpukan kertas kecil dengan bolpen yang begitu di tengah-tengah Anda mandi itu tiba-tiba muncul ide yang menarik untuk Anda tuliskan. Anda nggak usah keluar dari kamar mandi itu, di kamar mandi itu ada tempat tertentu, tempat menyimpan kertas-kertas kecil. Kemudian ada bolpennya, Anda tuliskan, aku mau nulis tentang ini, udah lanjutin mandi sampai selesai.
Demikian pula di saat makan. Lagi makan, menikmati makanan tertentu, tiba-tiba muncul ide. Nah, Anda berhenti sebentar, Anda tuliskan entah di handphone atau di kertas, lalu kemudian Anda lanjutkan makan. Ibu-ibu lagi mencuci, lagi nyuci baju, lagi nyuci piring gitu ya. Kata Agatha Christie, momentum yang paling tepat untuk merancang sebuah buku adalah ketika mencuci piring, kata dia. Jadi ketika dia lagi nyuci piring, muncul aja mendadak muncul ide nulis buku ini, nulis buku itu gitu ya. Makanya kemudian dia segera menuliskan ide-ide yang bertebaran di mana-mana itu. Jadi sahabatku sekalian, itulah hadirnya ide, hadirnya inspirasi. Anda bisa menciptakan ide itu dengan didesain seperti yang pertama tadi. Anda bisa juga mendapatkan ide itu dari sesuatu yang tidak Anda sengaja, dan oleh karena itu kemudian Anda nanti akan menuliskan ide-ide yang datang secara tiba-tiba itu. Biasakan untuk menulis pokok-pokok pikiran dari ide-ide yang muncul itu supaya tidak hilang. Anda punya satu folder yang isinya atau satu file yang isinya adalah kumpulan ide menulis. Dimanapun Anda menemukan ide yang mendadak ini, tuliskan poin-poinnya, lalu kemudian kumpulkan dalam satu file atau dalam satu folder. Suatu ketika nanti Anda sudah sempat, sudah punya kesempatan untuk menuliskannya, Anda buka file itu, Anda buka folder itu, dan kemudian Anda memilih sekian banyak dari ide-ide yang bertebaran itu untuk Anda kembangkan menjadi tulisan. Begitu ya, sahabat sekalian. Proses kreatif hadirnya sebuah tulisan yang dimulai dari ide, entah ide itu didesain dengan sengaja ataupun ide itu hadirnya dengan tiba-tiba yang tidak pernah kita rancang sebelumnya. Mudah-mudahan selalu produktif dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.